Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernestia Febriana Arzeti dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas A. Baik, di sini saya akan membahas sebuah materi dengan judul Sholat Sunnah Rawatib. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi tersebut, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan yang akan kita bahas di dalamnya. Yang pertama yaitu pengertian dari sholat sunnah rawatib, yang kedua pembagiannya, yang ketiga bacaan dan niat sholat sunnah rawatib, yang keempat tata cara melakukannya, dan yang kelima waktu mengerjakan sholat sunnah rawatib, yang keenam paling afdolnya, yang ketujuh hal-hal yang disunnahkan, yang terakhir ada faedah sholat sunnah rawatib. Kita masuk pada pembahasan awal ya, yaitu pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah ibadah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu, atau bisa juga dikatakan sebagai sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, di dalam bahasa Arab itu yang berarti qobliyah adalah sebelum dan ba'diyah adalah sesudah atau setelah. Sholat sunnah rawatib terbagi menjadi dua. Yang pertama, sholat sunnah rawatib mu'akkadah, dan yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkadah. Kemudian yang pertama ada sholat sunnah rawatib mu'akkadah, yaitu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah yang sering dilakukan oleh Nabi SAW. Sunnah ini sangat ditekankan oleh Nabi, bahkan hukumnya hampir mendekati wajib, karena Nabi tidak pernah meninggalkan sunnah ini, walaupun beliau berada di rumah atau sedang melakukan perjalanan keluar rumah. Salat sunnah rawatib mu'akkadah ini memiliki 10 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh, atau bisa juga disebut sebagai sholat fajar. Yang kedua 2 rakaat sebelum sholat duhur. Kemudian yang ketiga 2 rakaat setelah sholat duhur. Yang keempat 2 rakaat setelah sholat maghrib. Dan yang terakhir 2 rakaat setelah sholat isya. Kemudian yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkadah, yaitu sholat sunnah yang kadang dilakukan oleh Nabi dan kadang juga ditinggalkan. Jadi sholat sunnah ini hukumnya lebih ringan daripada sholat sunnah rawatib mu'akkadah, karena Rasul juga sering meninggalkannya. Jumlah sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkadah ada 12 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, yang kedua 2 rakaat setelah zuhur, yang ketiga 4 rakaat sebelum sholat subuh, yang keempat adalah 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan yang terakhir 2 rakaat sebelum sholat isya. Adapun yang ketiga, bacaan dan niat sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Jadi di sini niatnya hampir sama seperti sholat biasa, sholat pada umumnya, atau sholat wajib yang lainnya. Namun, ada beberapa perbedaan yang harus diperhatikan di sini. Seperti contohnya, niat sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Usolli sunnata subhi raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Jadi yang ditekankan di sini adalah usolli sunnah. Kita harus menyebutkan bahwasannya sholat itu sholat sunnah subhi, sunnata subhi. Kemudian kita juga harus menyebutkan qobliyah atau ba'diyahnya. Kita akan melakukan ba'diyah atau qobliyah. Di situ harus ditekankan ya. Itu contoh niat sholat sunnah rawatib qobliyah. Sholli sunnata subhi raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Itu contoh qobliyah subuh. Dan contoh ba'diyah duhur. Contohnya, yang pertama, sholli sunnata duhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Di sini
wajib menyebutkan sunnah dan ba'diyah atau qobliyahnya ya, dan menyebutkan sholat tersebut. Misalnya akan melakukan qobliyah duhur, maka harus menyebutkan sholat duhurnya. Dan ba'diyah duhur juga sama, harus menyebutkan duhurnya. Kemudian tata cara sholat sunnah rawatib. Tata cara mengerjakan sholat sunnah rawatib sama seperti sholat-sholat pada umumnya. Hanya saja sholat ini terdiri dari 2 rakaat. Kalaupun akan melakukan sebanyak 4 rakaat, maka hendaknya menggunakan 2 kali salam. Jadi misalnya kita akan melakukan 4 rakaat, maka kita harus melakukannya dengan 2 kali salam. Dan tata caranya sama seperti sholat pada umumnya, yaitu yang pertama niat, kemudian takbir, ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian tasyahud, dan yang terakhir salam. Dan bacaannya pun sama seperti sholat yang lainnya. Kemudian ada waktu mengerjakan sholat sunnah rawatib. Waktu masuk mengerjakan sholat sunnah rawatib qobliyah sama dengan waktu masuknya sholat fardu. Begitu pula keluarnya waktu sholat rawatib qobliyah dengan keluarnya waktu sholat fardu tersebut. Contoh, kita akan melakukan sholat sunnah qobliyah duhur. Maka ketika sudah dikumandangkan azan duhur, waktu itu pula akan masuk ke dalam waktu melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Begitu pula keluarnya waktu sholat duhur sama dengan waktu keluarnya sholat sunnah qobliyah. Dan sedangkan sholat sunnah rawatib ba'diyah akan masuk waktunya jika sholat fardunya yang mengiringinya sudah dilaksanakan dan keluar waktunya dengan keluar waktu sholat fardu tersebut. Kemudian jika kita akan melaksanakan sholat sunnah ba'diyah duhur, maka hendaknya kita harus melaksanakan sholat duhur terlebih dahulu, baru kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah tersebut. Dan waktu keluar sholat sunnah ba'diyah tersebut yaitu sama seperti waktu keluarnya sholat fardu, sholat duhur tersebut. Jadi kita waktu masuknya sama seperti waktu masuk sholat fardu tersebut dan waktu keluarnya juga sama seperti keluarnya waktu sholat fardu tersebut. Kemudian yaitu paling afdolnya sholat sunnah rawatib, qobliyah, dan ba'diyah adalah sholat sunnah fajar atau qobliyah dari sholat subuh atau sholat fajar. Karena sebagian ulama ada yang berpendapat hukum melaksanakannya adalah wajib seperti Imam Hasan al-Basri. Oleh karena itu, makruh meninggalkannya jika kita tidak ada uzur yang pasti, yang jelas. Bahkan dikatakan juga bahwasannya sholat fajar itu pahalanya melebihi dunia dan seisinya. Berarti maksudnya di situ adalah pahalanya tuh sangat besar. Kemudian ada hal-hal yang disunahkan ketika sholat fajar. Ini membahas sholat fajar karena sholat fajar itu sholat paling afdol dari sholat sunnah yang lainnya. Yang pertama, membaca surat Al-Insyirah dan Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Fil dan surat Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Di sini diriwayatkan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Insyirah dan Al-Kafirun dalam sholat sunnah fajar, maka akan diselamatkan dari segala penyakit dan dibentengi dari segala kejahatan musuh-musuh mereka. Jadi faedahnya sangat besar membaca surat Al-Insyirah dan Al-Kafirun pada rakaat pertama ini.
Kemudian sunnah yang kedua yaitu sunnah berbaring ke sebelah kanan setelah selesai melakukan sholat sunnah fajar untuk mengingatkan bahwasannya kita akan melaksanakan kita akan berada di posisi tersebut ketika kita ada di dalam kubur nanti. Itu faedahnya yaitu agar kita bertafakur bahwasannya kita semua akan mati. Kemudian faedah yang ketiga yaitu disunahkan ketika berbaring membaca doa berikut. Allahumma robba Jibril wa Mika'il wa Isra'il Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan doa yang kedua yaitu Allahumma anjirni minan nar, Allahumma anjirni minan nar, Allahumma anjirni minan nar 3 kali sambil kita meletakkan kedua telapak tangan kita seperti ini di atas paha kita. Dibalik seperti ini. Kita membacanya 3 kali yang artinya ya Allah selamatkanlah aku dari api neraka. Kemudian yang terakhir ada faedah sholat sunnah rawatib. Dikatakan dalam sebuah hadis, jika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sholat demi Allah Subhanahu wa taala 12 rakaat sunnah setiap hari sebelum dan setelah sholat wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkannya sebuah rumah di surga atau rumah akan dibangun untuknya di surga. Dan aku tidak pernah absen melakukannya sejak mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Jadi maksudnya di sini jika seseorang melaksanakan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah itu dia seakan-akan membangun tabungannya dia untuk di akhirat kelak, membangun sebuah rumah. Jadi pahalanya dikumpulkan menjadi sebuah rumahnya dia kelak di surga. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.